Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil tarikan energinya kamu sama si dia. Untuk kita lihat ya, kira-kiranya seperti apa sih ceritanya kalian berdua untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaan, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harap kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari The Hermit. Kemudian di situ ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Pentacles, Ten of Wands, reverse. Berikutnya di situ ada energi dari ya, kemudiannya ada di situ, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini, dan kemudiannya ada ini, berikutnya ada di sini ya. Kalau Mari bilang gini, nampaknya kamu kecewa berat ini ya, banget nih kecewanya sama si pasangan kamu gitu loh. Kamu bisa saat sekarang tuh memendam marah gitu ya, bukan hanya kecewa sedih gitu loh, tapi kamu beneran marah ini, panas ini ya, hatinya kamu panas ini, kepalanya kamu kalau kamu mengingat dia atau terkoneksi secara emosional kepada si dianya gitu loh. Jadi nampak-nampaknya kamu bisa, perjuangannya aku selama ini tuh sia-sia gitu ya. Waktu yang aku berikan untuk menjalani hubungan ini tuh sia-sia gitu ya. Capeknya aku berusaha mempertahankan hubungan ini atau bahkan membangun hubungan ini sia-sia. Jadi kesia-siaan itu tuh bikin kamu jadinya marah gitu loh. Seolah-olah apa yang kamu lakukan kayak seperti nggak dianggap berarti oleh dia gitu ya. Jadi jika selama ini katakan kamunya tulus gitu loh, kamunya tulus untuk mendampingi seseorang ini, tapi ketulusannya kamu itu tuh rasa-rasanya mau nggak mau jadi kamu hitung ya, jadi kamu perhitungkan, nggak bisa main tulus lagi gitu loh. Jadi nampaknya pola untuk ketulusan dengan dia bisa kamu anggap seperti sebuah tindakan konyol gitu ya. Nah di sana. Dan tidak hanya kepada dia, beberapa di antara Cancer, kepada dirinya kamu sendiri juga kamu bisa marah. Kok mau-maunya kamu bodoh ya, membuka diri ke dia, menjalani hubungan dengan dia, berusaha untuk sekian lama memperjuangkan hubungan sama dia gitu. Toh kalau hasilnya seperti ini, hasilnya sia-sia gitu. Jadi kamu beberapa itu ngerasa kamu berhasil membiarkan dirimu dibadutin sama dia, dikacangin sama dia, gitu loh. Ya, sudah sekian lama ini, kok mau-maunya kamu gitu ya, sama si berharap sama si seseorang ini, gitu loh. Berpikiran positif tentang masa depan hubungan kalian, kok bisa-bisanya kamu kayak gitu. Ya, apalagi jika selama ini kalian kayak merasa diri kalian cukup berhati-hati ya dalam menjalani kehidupan gitu. Kehati-hatiannya kamu kok bisa-bisanya itu tuh runtuh ya, tidak ada kamu pakai kehati-hatian itu tuh dalam relationship dengan si dianya ini gitu. Jadi sangat-sangat kecewa berat kamunya gitu loh. Jadi nggak bisa sedih lagi, sudah masuk ke tahapan marah aja bawaannya udah gitu. Nggak jelas sekali orang ini menurut perhitungannya kamu di sana ya, nggak jelas dia. Itu maksudnya nggak jelas, kayak kok main-main sih gitu loh maksudnya. Kok main-main? Kok nggak mau diseriusin? Gitu loh. Kok nggak mau bikin yang terbaik dalam hubungan? Gitu ya. Kok bisa tega banget ngecewain kamu? Gitu ya. Nggak jelas positifnya, tapi ini ya nampak banget negatifnya gitu loh di sana. Jadi kamu kayak kehilangan rasa percaya kepada si pasangannya kamu ini gitu ya.
Kamu gak yakin bahwa memang dari awal niatannya dia itu tuh ada positifnya ke kamu. Gitu loh. Dan bisa-bisa hubungan dengan dia bikin kamu sedikit trauma ini dalam urusan asmara percintaan. Gitu loh. Karena dilihat betapa besarnya gitu loh effortnya kamu di sana ya, nggak main-main, nggak nanggung-nanggung kamu ketika dengan dia gitu ya. Tapi kok bisa sampai hati ya orang ini, macam berdarah dingin gitu, manusia berdarah dingin, menyasar kamu sebagai mangsa empuk untuk dia lahap ya, untuk egonya lahap gitu loh. Nah di sana. Dan mari lihat, memang kamu kemudian akan mengambil keputusan di sini ya. Mengambil keputusan bahwa siapa kamu yang dulu dalam relationship dengan dia tidak akan lagi menjadi kamu, siapa kamu saat ini ataupun nanti di masa depan. Gitu. Kalau bisa kamunya itu tuh putus kontak sama dia ya, cut off habis dengan dia. Kamu boleh memilih ya seperti itulah. Untuk mendengar namanya kamu gak mau lagi, melihat wajahnya kamu gak mau lagi, gitu ya. Mendengar suaranya kamu udah gak mau lagi. Nah, di situ. Atau ini bisa memang vice versa. Kamu akan mulai menabuhkan genderang perang. Dulu dia yang disayang-sayang, sekarang dia yang kamu serang. Nah, bisa begitu tuh, ya. Sangkin klimaksnya gitu loh. Rasa marahnya kamu itu tuh sampai kayak mau terbakar itu ubun-ubun. Gara-gara dia. Jadi rasa-rasanya kalau nggak dibalaskan ini, ya rasa panas hati ini nggak, rasa kecewa ini ya, kalau nggak dimuntahkan ini, dikeluarkan ini, rasa panas hati ini, nanti ini bisa membakar dirinya kamu sendiri, gitu ya menurut kamu. Makanya kamu nanti bisa menunjuk dia sebagai seseorang yang kamu cintai, jadinya orang yang bakalan kamu sakiti. Bisa gitu kamunya. Ya, karena dampak dari apa yang dia berikan dalam hidupnya kamu, ya kamu lihat ini tuh dampaknya goncangan yang luar biasa gitu loh. Merusak gitu ya, merusak kamu, merusak harga dirimu gitu loh. Merusak kedamaiannya kamu, ketenangannya kamu, kebahagiaannya kamu, merusak finansialnya kamu. Gitu. Ya. Terlalu besar efek negatif dari hubungan ini ke dalam hidup pribadinya kamu sendiri. Ya, makanya kalau kalian membenarkan tindakan untuk harus balas dendam sama dia, ya mari bisa paham. Mari bisa mengerti. Gitu loh. Dan kalau bagi kalian yang sudah dendam ini tuh ke dia, kalian gak bisa dicegah ini. Sudahlah, kamu berdamailah, maafkanlah dia. Kamu anggap memaafkan dia itu tuh sama dengan satu hal yang bodoh maksimal gitu kan. Malah kalau ada orang nasihatin kamu, bisa-bisa kamu membungkam orang itu ya, dan bila perlu menjadikan orang itu tuh juga jadi musuhnya kamu. Sebab kok rasa-rasanya tidak punya empati gitu loh dengan apa yang kamu derita karena si dia. Itu ya. Nah, jadi kamu ini tuh seperti bom nuklir ya, yang siap meledak ya, meledakkan hidupnya dia gitu maksudnya. Gitu kamunya. Kalau kamu kepikiran untuk tidak mau berurusan apapun lagi dengan dia, ya, itu satu kabar baik itu bagi dia. Gitu. Tapi kalau kamu yang sudah punya niatan untuk membalaskan rasa sakit hatinya kamu ini tuh ke dia, gawat dia nih, gawat. Bakalan sulit dia ya untuk menangkis kamu ini. Kamu kalau baik banget. Tapi kalau bangkit di situ ya, kesetanannya kamu, ya ngeri, gitu loh. Bisa-bisa ngalah-ngalahin Dajjal gitu ya. Gitu. Kalau baik ya baik di sana. Nah, jadi jangan dipancing-pancing. Jadi kayak
istilah-istilahnya joker itu gitu lah. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Mungkin itu tuh ujar-ujar akan berlaku bagi beberapa kaum Cancer ya, terutama untuk di saat-saat ini gitu ya. Jadi kayak berhenti berefort baik, saatnya ini berefort untuk tidak baik. Itu beberapa. Tapi kalau kalian yang memang bisa legowo gitu ya, melepaskan diri dari kemelutnya hubungan ini, ya itu satu pencapaian yang bagus lah ya untuk kamu, biar kamu bisa cepet gitu loh. Biar kamu bisa cepet untuk memulai lembaran hidupnya kamu yang baru ya. Sebab kamu benar-benar tutup mata kepada masa lalu yang memedihkan ya, yang menyakitkan, yang sangat mengecewakan. Nah, gitu. Karena memang yang bagi yang mau balas dendam ini harus terus ini mengakses rasa marah itu, harus terus mengakses rasa benci ini. Ya, kalau enggak bakalan mungkin punya energi untuk bisa berbalas dendam. Karena kalau orang damai, tenang, enggak mau itu menyakiti gitu ya. Nah, jadi memang agaknya resiko lumayan tinggi juga ya pada kesehatan mental dan emosionalnya kamu, karena terpaksa kamunya itu tuh harus berlarut-larut ya dalam kondisi mental emosional yang terguncang itu tadi gitu. Tapi enggak apa-apa untuk jadi pengalaman hidupnya kamu. Ya haknya kamu juga lah, kamu mau balas dendam kayak mau enggak kayak, ya itu kan keputusan-keputusan pribadinya masing-masing ya di sana. Dan kalau dilihat energi dari si dianya sendiri, mari bilang memang orang ini gak konsisten. Jadi wajar kalau kamunya itu tuh kecewa berat sama dia. Gitu loh. Ya. Apakah memang nih di awal hubungan, apa ada sudah bersepakat kaliannya tentang hubungan ini tuh casual? Nah, kalau kalian sempat memang di awal-awal relationship ya, atau dalam perjalanan relationshipnya ngomong bahwa dia hanya akan menjalani hubungan yang sebegitu santainya dengan kamu. Nah, jadi kayak ceritanya kalian yang kemarin itu tuh masih diingat sama dia. Makanya dia tidak akan mau konsisten sama kamu. Nah, seperti itu ya. Dan memang bagaimana hubungan ini di matanya dia atau siapa kamu dalam dirinya dia, mari bilang dia terlalu berani ya untuk belak-belakan ya menunjukkannya ke dirimu. Nah, jadi kayak sikap belak-belakannya dia ini tuh, aku nggak cinta kok sama kamu, aku nggak sayang kok sama kamu, aku nggak mau serius kok sama kamu. Mungkin awal-awal kamu bisa terima, tapi lama-lama ya kamu menolak juga gitu lah. Sana ya, karena dia terus-terusan kayak terbuka aja gitu loh. Kalau Mar lihat ya ke kamu ya, bahwa dia hanya mau main-main saja, bahwa dia tidak sedang memikirkan untuk menjalani hubungan yang serius. Nah begitu. Memang kalau untuk masa situasi ya, keadaan. Memang kalau untuk keadaan yang menunjukkan karakter bahwa seseorang ini tuh ada banyak bohongnya sama kamu, ya ada, bisa mari lihat di sini ya. Jadi nampaknya orang ini manipulatifnya ada juga di sini. Ya, sikap manipulatifnya. Gitu. Tapi menurut dia kayaknya kamu bakalan bisa filter deh. Mana ya omongannya dia yang jujur, mana yang tidak. Sangkanya dia kamu bisa filter. Gitu loh. Jadi karena kamu bisa tahu, oh ini dia lagi jujur, oh ini dia lagi bohong. Ya, sangkanya dia kalau kamu sudah tahu mana yang jujur, mana yang bohong, kejujurannya dia kamu apresiasi, kebohongannya dia hanya kamu bawa untuk ketawa aja. Jadi kayak ada perasaan aman ya untuk deket sama kamu ataupun ketika menjauh dari kamu. Gitu ya. Karena memang hubungan ini akan untuk beberapa permainannya itu tuh datang dan pergi ya. On off gitu modelnya si dia. Nah, jadi ketika dia off, kamunya ndak marah. Ya, ketika dia on, kamunya sambut dia dengan baik gitu loh. Nah, sama aja tadi. Kalau dia jujur, kamu apresiasi.
Kalau kamu dengar dia tidak jujur, kamu hanya bawain ketawa saja, gitu. Ya. Jadi kalau mentalnya seseorang ini kayak menganggap bahwa ya kamu akan baik-baik saja kalau jalani hubungan seperti bagaimana dia memperlakukan hubungan kalian ini, gitu loh. Ya, itu nggak akan berdampak besar bagi hidupnya kamu. Nah di sana, dia ini tuh artinya dia tuh nggak sadar ya bahwa dia kayak memancing singa mengamuk dalam dirimu, ya. Terbakar kamu gara-gara sikapnya dia, tindakannya dia, gitu. Dia nggak sangka itu. Nah, dia lagi-lagi ya nggak bakalan bisa menduga kalau misalnya kamu punya niatan akan balas dendam sama dia, gitu loh, ya. Dia kayak nggak akan nyangka bahwa kamu punya rencana untuk menyakiti dia, gitu, ya. Sangkanya dia hingga sampai saat ini hubungan kalian itu tuh tetap baik-baik saja ini, gitu loh. Nah, jadi bagi kalian yang katakan mau ingin balas dendam gitu ya, mari lihat pembalasan dendamnya kamu itu tuh bisa akan kamu luapkan dengan cara yang gampang gitu loh. Karena ini adalah korban yang kayak korban yang terbuka gitu loh maksudnya Mari. Nggak payah-payah itu. Gimana ya kalau dia menjadi target buruan gitu ya. Ini target buruan yang tidak merasa sedang terancam. Gitu loh. Jadi bisa cepet ini kamu kalau untuk mau menyakiti dia ya. Apalagi kalau dia nggak lihat video ini ya. Kalau dia lihat video ini mah lain cerita lah ya. Di sana. Itu ya. Wah kalau dia lihat video ini, waduh. Gaya, waduh tentang gua nih kebuka nih. Wah tentang Cancer jadi gua tahu nih. Nah tentu dia akan berhati-hati ya. Nah seperti itu. Ya. Nah jadi kalau kamu mengharapkan tentang dianya setia sama kamu, dianya memikirkan masa depan sama kamu, ya, kalau kamu memikirkan hal ini, tentu atau bahkan kamu mengharapkan hal ini, tentu kamu akan kecewa, gitu loh. Karena prediksinya kamu bahwa dia mau mempertimbangkan masa depan kalian, ya, itu tuh meleset, sebab dia tidak akan mau tahu itu tentang masa depan, gitu. Kalau kamu berekspektasi dianya akan mau long term dengan kamu, ya, ekspektasinya kamu itu tuh bakalan nyakitin kamu. Gitu. Dengan kamu ini tuh hanya seperti hubungan yang ini ya, untuk having fun saja ini. Itu loh, nggak ada yang serius. Kalau menurut dia, tapi mau itu, memang aktingnya dia cukup baik ya. Hatinya dia bilang dia tidak mau serius sama kamu, tapi ada kemampuannya dia untuk berakting seolah-olah dia memang sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh mengharapkan kamu serius, sungguh-sungguh dianya serius sama kamu gitu ya. Dia ini tuh kalau jadi artis pemeran watak gitu ya, oh bisa ini dapat piala citra minimal ya. Di sana. Kalau dia nggak dapat Oscar ya udahlah piala citra aja lah. Itu kalau Mari lihat ya. Nampaknya memang seseorang ini tuh masih mau fokus dulu nih untuk ke diri sendiri sebenarnya ya. Terutama tentang keuangannya dia, tentang karirnya dia, bisnisnya dia gitu loh. Nah jadi nampaknya mumetnya dia memikirkan tentang bisnis, karir, keuangan, studi gitu ya. Mumetnya dia itu tuh bisa dia anggap agaknya reda ya, barang sedikit itu tuh kalau bisa main-main sama kamu gitu loh. Nah jadi beberapa kamu dijadikan sebagai ajang rekreasi ya, ajang relaksasi oleh si pasangannya kamu ini. Nah begitu. Tapi ajang rekreasinya dia
justru sesuatu yang tidak bikin kamu rileks gitu loh. Ya, malah bikin kamu jadinya tuh tegang. Begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Virgo, kemudian energi Aquarius, ada Scorpio di sana, Aries hadir, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Pisces, Sagittarius, dan energi dari Taurus ya. Hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.